Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Nafsia dari kelas C1 akan menjelaskan tentang unsur-unsur manajemen dalam perencanaan pabrik dengan judul penil etil alkohol dari benzen dan etilen oksida kapasitas 100 ton per tahun. Yang pertama ialah bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang direncanakan pada perancangan pabrik penil etil alkohol ini adalah perseroan terbatas atau biasanya kita singkat dengan sebutan PT. Perseroan terbatas merupakan bentuk perusahaan yang mendapatkan modalnya dari penjualan saham, di mana setiap sekutu turut mengambil bagian sebanyak satu saham atau lebih. Selanjutnya ialah struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ialah direktur utama. Kemudian ada staf ahli. Staf ahli di sini tugasnya untuk membantu direktur utama baik dalam bentuk teknik maupun bagian administrasi. Kemudian direktur utama membawahi dua divisi, yaitu direktur teknik dan produksi, kemudian direktur keuangan dan umum. Direktur teknik produksi membawahi 3 divisi di bawahnya, yaitu Kepala Bagian Pemeliharaan Listrik dan Instrumen, kemudian Kepala Bagian Proses, dan Kepala Bagian Utilitas, di mana Kepala Bagian Utilitas ini membawahi 2 divisi di bawahnya, yaitu Kepala Seksi Utilitas dan Kepala Seksi Laboratorium. Direktur Keuangan dan Umum juga membawahi 3 divisi di bawahnya, yaitu Kepala Bagian Umum, contohnya Humas dan Keamanan. Kemudian, Kepala Bagian Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian, contohnya seperti Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Dan selanjutnya, Kepala Bagian Keuangan dan Pemasaran yang membawahi 2 divisi di bawahnya, yaitu Kepala Seksi Pemasaran dan Kepala Seksi Pembelian. Selanjutnya ialah pembagian jam kerja karyawan, di mana pabrik penil etil alkohol ini direncanakan beroperasi selama 330 hari selama proses produksi 24 jam, di mana pembagian jam kerja karyawan ini dibagi atas karyawan non-shift atau biasa disebut dengan karyawan harian. Karyawan harian ini merupakan karyawan yang tidak menangani proses produksi secara langsung. Contohnya seperti direktur, staf ahli, kepala bagian, kepala seksi, serta bawahan yang ada di kantor. Yang kedua ialah karyawan shift. Karyawan shift ini adalah karyawan yang secara langsung menangani proses produksi atau mengatur bagian-bagian tertentu dari pabrik dengan masalah keamanan ataupun kelancaran produksi. Selanjutnya adalah manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari manajemen perusahaan yang fungsi utamanya menyelenggarakan semua kegiatan untuk memproses bahan baku menjadi sebuah produk. Manajemen produksi terbagi atas 2, yaitu perencanaan produksi dan pengendalian proses, di mana dalam hal menyusun rencana produksi secara garis besar ada 2 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu faktor eksternal dan internalnya, di mana faktor eksternalnya yaitu menyangkut kemampuan pasar terhadap jumlah produk yang akan dihasilkan, sedangkan faktor internalnya ialah kemampuan pabrik dalam memproduksi produk tersebut. Selanjutnya ialah pengendalian produksi. Jadi setelah perencanaan produksi dijalankan, perlu adanya pengawasan dan pengendalian produksi agar proses berjalan dengan baik.